Dalam bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang yang namanya visi profetik. Salah satu akar yang kita perlu bangun di tahun ini adalah berakar dalam visi. Minggu lalu akar yang kita pelajari akar mengandalkan Tuhan. Karena berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia selalu diberkati, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akarnya merambat ke air kehidupan itu Tuhan sendiri. Bicara tentang hati kita yang tertujunya ke Tuhan, pengharapan kita yang terarahnya sama Tuhan. Ya, Tuhan sumber kita, Tuhan penolong kita, Dia kekuatan kita, Dia andalan kita, Dia kesembuhan kita, Dia kemenangan kita. Ini pohon yang akarnya merambat ke air, menjadikan Tuhan sumbernya segalanya dalam hidupnya. Orang yang seperti itu, Alkitab ngomong, daunnya tidak akan pernah kering, sekalipun ada di tahun kering. Jadi ada orang yang melewati musim kering terus jadi kering, tapi ada juga yang melewati musim kering tetap hijau daunnya. Saya berdoa itu saudara, melewati musim kering tetap segar, tetap penuh sukacita, karena anugerah Tuhan ada dalam hidup saudara. Oke, karena itu jadilah seperti pohon yang akarnya merambat ke air. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar dalam hidup kita menjadikan Tuhan andalan kita, sumber segalanya dalam hidup kita. Maka Dia jaminan pasti dalam hidup kita. Itu minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang berakar dalam visi. Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sampai di situ aja. Dalam Alkitab King James, bahasa Inggris ya, ditulisnya, where there is no vision, the people perish. Jadi kata wahyu dalam Alkitab bahasa Indonesia kita diambil dari Alkitab bahasa Inggris yaitu vision. Ternyata wahyu ini bicara tentang visi. Tapi wahyu ini bukan visi biasa. Wahyu ini adalah visi yang kita terima dari Tuhan. Makanya saya sebut ini visi profetik. Visi profetik yang kita terima dari Tuhan itu beda sama visi manusia. Yang kalau saudara ikut seminar motivasi, Anda akan diajari punya visi yang terukur, punya visi yang Anda memikirkan, Anda merencanakan dari hasil pikiran manusia. Nah, tapi ini beda. Wahyu ini bicara tentang visi yang datangnya dari pikiran Tuhan. Visi yang datangnya dari rencana Tuhan. Doa saya dalam hidup saudara yang Anda kejar bukan cuma visi Anda sendiri, tapi visi yang dari Tuhan. Karena visi yang Tuhan pasti lebih besar. Visi yang dari Tuhan pasti luar biasa. Pasti lebih daripada visi manusia. Dan saya berdoa sementara firman ini dibagikan melalui firman ini. Karena firman itu terang. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sementara Anda dengar firman, Anda dapat terang. Saya berdoa, Anda dapat inspirasi dari Roh Kudus. Anda bisa nangkep visi Tuhan. Visi profetik yang dari Tuhan. Penting sekali dalam hidup kita, hidup dalam visi. Hidup punya tujuan visi yang dari Tuhan. Orang kalau enggak punya tujuan dari Tuhan, visi dari Tuhan, kita ngomong, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi profetik dari Tuhan ini, menjadi liarlah rakyat. The people perish. Rakyat jadi binasa. Kalau kita hidupnya tanpa visi, hidup kita berantakan. Kacau balau semuanya. Namanya enggak punya tujuan. Maka semuanya serampangan. Akhirnya jadi liar, akhirnya kacau. Akhirnya semuanya sia-sia. Tanpa visi. Anda mau nangkap visi yang dari Tuhan?
Ngomong dalam hati saudara, sementara dengar khotbah ini, bicara sama Roh Kudus, Roh Kudus, bukakan visi itu. Berikan visimu dalam hidupku. Ayo kita baca Lukas 7 ayatnya yang ke-21. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Tahukah saudara, salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah mencelikkan mata yang buta. Dan yang saya yakin bukan hanya yang butuh dicelikkan ya, bukan hanya orang yang buta secara jasmani. Tapi juga orang yang buta mata rohaninya sehingga belum bisa melihat visi yang dari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mencelikkan mata orang yang buta secara jasmani. Saya berdoa, Tuhan Yesus mencelikkan mata roh kita masing-masing. Sehingga kita yang tadinya gelap, gak mampu melihat visi dari Tuhan. Gak ngerti pilihannya yang ini atau yang itu ya, keputusan yang ini atau yang itu, jalan yang ini atau yang itu yang saya pilih. Saya berdoa saat ini Roh Kudus mengurapi mata kita sehingga kita bisa melihat visi dari Tuhan. Amin. Ini visi profetik yang dari Tuhan. Ya, penting sekali buat kita untuk bisa menangkap visi yang dari Tuhan. Karena itu yang akan membuka pintu-pintu yang tadinya tidak mungkin kita bisa masuk ke situ. Tapi begitu pintunya terbuka, kalau Anda melihat visi ya, pintu terbuka, Anda masuk di situ. Saya berdoa, sementara firman ini disampaikan, mata roh saudara bisa melihat tahun ini sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tahun ini belenggu dosa yang sudah bertahun-tahun mengikat Anda mau lepaskan pornografi, tinggalkan perjinahan atau dosa apapun, tapi jatuh bangun terus. Tapi saya berdoa Anda bisa melihat tahun ini Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Belenggu dosa itu akan dipatahkan, kelepasan terjadi. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Sudah belum saudara melihat dengan mata roh bahwa itu yang akan Tuhan kerjakan tahun ini. Tahun ini ada orang-orang di tempat ini yang tahun ini pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Kau sudah berdoa selama sekian lama, tapi nggak ada perubahan. Suamimu mungkin tambah parah. Istri saudara, hubungan Anda malah semakin banyak kesalahpahaman, semakin runyam, sakit hatinya tambah banyak. Hati saudara sebenarnya secara manusia sudah hambar satu dengan yang lain. Tapi tahun ini anggur baru Tuhan akan dicurahkan, pernikahan Anda akan diubahkan oleh Tuhan, air jadi anggur kembali, kasih yang sudah hambar akan dibuat jadi manis kembali, dan pemulihan rumah tangga terjadi. Lihat itu, Anda bisa nggak ngelihat itu? Karena butuh mata yang dicelikkan untuk bisa ngelihat itu. Kalau mata kita belum dicelikkan, yang kita ngelihat situasi kita sekarang. Yang kita melihat setiap hari cekcok, setiap hari salah paham, setiap hari bertengkar, kita sudah kayaknya hopeless banget. Tapi saya berdoa seperti Yesus mencelikkan mata yang buta. Hari ini mata saudara dicelikkan oleh Roh Kudus. Untuk bisa melihat 2022 ini tahun yang luar biasa dalam hidupmu. Ada orang-orang di tempat ini yang tahun ini saudara akan dipakai oleh Tuhan. Anda akan dibawa oleh Tuhan berjalan dalam pengurapan Roh Kudus yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Biasanya di tahun-tahun kemarin Anda ya berjalan secara normal dengan kekuatan manusia, dengan kepandaian akal budi manusia. Tapi tahun ini akan ada extra power. Tahun ini Anda akan berjalan di dalam pengurapan Roh Kudus. Dan ketika engkau berjalan dalam pengurapan Roh Kudus, ketika engkau berdoa,
mujizat terjadi. Doamu akan berubah. Tahun ini saya yakin ada orang-orang di tempat ini, tahun ini doamu berubah. Yang dulunya doanya nggak pernah ngelihat jawaban, nggak pernah ngelihat mujizat. Tahun ini engkau berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Bisakah saudara lihat itu? Saya berdoa, mata roh saudara dicelikkan, Anda bisa melihat itu. Tahun ini akan ada orang-orang di tempat ini, Anda akan terima special anointing, urapan khusus dalam keuangan. Sehingga yang dipegang, yang dikerjakan tanganmu, jadi. Anda kerjakan ini, jadi. Jadi lagi, makanya apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Tangan-tangan saudara ini tangan-tangan yang diberkati. 2022 ini akan jadi tahun kemenangan dan tahun keberhasilan. Di ibadah yang sebelumnya saya nggak ngomong, tapi tiba-tiba saya diingatkan ya sama nubuatan Pastor IEA Deboye. Dia nubuatkan tentang tahun 2022 ini. Ada banyak nubuatannya. Salah satunya yang saya ingat, dia ngomong gini, 80% proyek-proyek yang dimulai di tahun 2022 akan berhasil. Jadi saya yakin Roh Kudus akan bicara sama orang-orang di tempat ini, jemaat-jemaat di tempat ini. Anda memulai yang baru di 2022 dan yang engkau kerjakan tahun ini berhasil. Akan ada kemenangan besar, akan ada terobosan besar, akan ada kesaksian besar yang engkau ceritakan tahun ini. Anda bisa melihat itu? Butuh mata roh yang dicelikkan untuk bisa melihat. Kalau mata buta susah melihat. Kalau mata ini sudah terbuka bisa melihat. Karena itu Yesus mencelikkan mata yang buta. Demikian pula Roh Kudus mencelikkan mata roh kita yang belum bisa melihat visi. Terbuka saat ini juga Anda melihat visi yang dari Tuhan. Amin. Saya yakin firman Tuhan hari ini benar-benar akan dipakai oleh Roh Kudus. Sementara firman demi firman ini saya bagikan sama saudara. Tapi secara pribadi Roh Kudus akan berurusan dengan kita masing-masing. Dan Roh Kudus akan memunculkan picture, gambar dalam benak saudara, dalam hati saudara, dalam roh saudara. Roh Kudus akan memunculkan gambar. Dan kalau Anda peka, Anda tangkap, itu visi dari Tuhan. Tahun ini tergenapi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat kita. Jadi sementara khotbah ini berlangsung, tolong saudara connect sama Roh Kudus dan bicara Roh Kudus. Berikan gambar itu. Roh Kudus biar aku ngelihat apa yang kau mau kerjakan tahun ini. Oke? Ya, yang itu hanya Roh Kudus bisa lakukan. Saya nggak bisa lakukan. Makanya Anda pekanya sama Roh Kudus. Anda dengar khotbah ini, tapi Anda terarahnya sama Roh Kudus. Nanti Anda bisa ngelihat visi dari Tuhan.